رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. Allah
Rasulullah alaihi salatullah وقارنوا الإخلاص برسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasul الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي Allahumma shalli على محمد salli alaihi wasallim ولا أصاب قلبي المعنى لربع سلمى ولا زرودي اللهم صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وأشهاده والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dikelimpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah Ta'ala pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini. Tempat yang disebutkan oleh Rasulullah ialah Raudhatun min Riyadil Jannah. Satu kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Kelak nantinya kita akan menikmati saat kita berada di dalam akhirat, yang di kebun-kebunan surga yang terletak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Yang ketiga, yakni orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, seseorang yang menuntut ilmu dan ia menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan. Dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia. Dan supaya banyak orang yang kasih kepadanya. Dan supaya mudah dapat segala hajatnya. Padahal mereka tiada ingat akan perbuatannya dan qasadnya yang jahat itu. Karena disangkakannya akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala. Karena ia berubah dengan rupa ulama. Dan berlaku seperti kelakuan ulama. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat. Dan yang sangat kurang akal mereka itu. Lagi terdapat ia dan sesatlah ia. Lagi menyesatkan orang lain. Maka mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal." Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama ussu. Artinya, aku kata Nabi kita terlebih takut atas kamu daripada dajjal. Akan seseorang lain daripada dajjal. Maka lalu sahabat bertanya, siapakah mereka itu hai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mereka itulah ulama yang jahat. Jadi yang ketiga ini, seseorang yang menuntut ilmu dan menjadikan ilmunya itu sebab kepada memperbanyakkan harta dan supaya mendapat kemegahan, mendapat kebesaran, mendapat kemuliaan. Ini jadi niat yang seperti ini, niatnya kada bagus. Orang menuntut ilmu itu dengan niat dan itikat menunaikan sebahagian kewajiban Allah dan supaya ilmu itu dapat menyampaikan amal ibadah itu selalu baik, bahasa kitanya selalu diterima oleh Allah. Karena amal ibadah tanpa ilmu itu pastilah itu rusak, kada bujur jar kita. Apabila kada bujur, maka kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya itu. Man amila bila ilmin allamahullah bila man allama ilmuhu. Barang siapa mengamalkan ilmunya allamahullah ilmu malam ya'lam. Maka Allah akan memberi ilmu yang ia kada belajar. Jadi ilmu tuh kita dapat, kita tuntut, bahasa kitanya lalu kita amalkan. Bukan kita hendak supaya banyak harta, supaya hendak mencari kemegahan.
mencari kebesaran, mencari kemuliaan. Kada kaya itu niat orang menuntut ilmu itu. Orang menuntut ilmu itu semata-mata menuntut keridhaan Allah. Artinya bahwa kita menuntut ilmu itu niat kita semata-mata adalah menunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki atau muslim perempuan. Kenapa hal yang demikian? Justru itulah orang yang beramal ibadah tanpa ilmu itu ditolak. Man amila bila ilmin bahwa mardudun. Orang beramal aja kita tanpa ada ilmu, maka itu ditolak. Nah, disinilah yang wajibnya kita menuntut suatu ilmu yang memberikan manfaat. Maka oleh itu ilmu yang memberikan manfaat itu ilmu yang menghampirkan diri kepada Allah. Yani kita banyak melakukan suatu amal ibadah, baikkah dengan cara kita menyebut asmanya, menyebut sifatnya, afalnya, ataupun zatnya kita ketahui. Asmanya ya seperti zikir, tasbih, sholawat, dan istighfar. Nama Allah itu kan ada mempunyai 99. Nah itu yang kita sebut. Kan banyak tuh mulai Allah sampai sabur. Allahur Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Mu'aiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musabirul Ghabbarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Muhidul Mujillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azizul Ghafur Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqidul Hasimul Jalilul Karim Ar-Raqibul Mujib wa Isul Akawal Wadul Majub wa Isul Syahid Al-Haqqul Waqilul Qawil Matin Walil Hamidul Muqsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Samad Al-Qadirul Muqtaril Muqadim Akhir Awal Akhiru Zahirul Batin Al-Waliyul Muta'ad Al-Barrud Tawwabul Muhibam Ta'mur Rabbul Malikul Muluk Jul Jalali wal Ikram. Itu kan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sabur itu ada 99. Kita menyebut nama Allah seperti kita berzikir ya Allah ya Allah ya Allah, atau kita berzikir ya Rahman ya Rahman, atau kita berzikir ya Rahim ya Rahim. Semuaan asma min asma'illah itu ada mengandung fadilat atau kita kasih keistimewaan orang yang mengamalkan daripada asma min asma'illah. Jadi kita tahu bahwa nama Allah itu 99. Sebagian daripada nama Allah itu kita selalu kita ucapkan, selalu kita amalkan. Seperti yang tertara juga di situ, ya Latif. Nama Allah dia. Ya Latif, ya Latif ya. Nah, kita baca pada ketika selesai sholat subuh ya. Niscaya orang itu dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya daripada sifat fakir, sifat miskin, fakir miskin. Kan jadi ada sama juga orang bacakan ya Fatah ya Razak. Ya Fatah itu nama Tuhan. Ya Razak itu nama Tuhan juga. Kan fadilatnya tuh orang membaca aja, mengamalkan bahasa kita. Lawan ya Fatah ya Razak itu niscaya Allah memberikan jalan keluasan untuk menuntut rezeki itu mudah. Nah, dan Allah menghilangkan jadaikul aisi sempit dalam kehidupan. Jadi orang rajin membaca aja kita. Ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak nih toh Allah membukakannya sesuatu apa kesenangan dan kelapangan dalam mencari rizki. Artinya mencari rezeki itu mudah. Kadang alih kan orang mencari rezeki itu macam-macam. Ada nang alih, ada nang mudah. Nang alih itu boleh jadi aja jak ibarat jurang tolak. Kendaraan itu jurang. Ada apa? Ada berminyak. Jak ibarat HP itu jurang ada berpulsa. Nah, amun HP itu kada berpulsa jelas kada kau kita menelpon. Kadang-kadang menerima pun kita kada kawa. Nah, kayak itu juga orang-orang yang mereka itu mengamalkan suatu amalia yang amalia itu didapatnya dari adalah guru
ada guru bahasa kitanya. Amun kita dapat ilmu itu, nah kayak di HP, di YouTube tuh ada kalau. Nah, lalu kita amalkan, kan HP itu bukan guru. HP itu lain guru gitu. Lalu kita amalkan itu berarti kita beramal itu kada ada guru, kada ada murabbi juga, kada ada yang memimpin secara rohaniah. Kan kalau guru itu dari guru ke guru, dari guru ke sampai tabiin sampai sahabat, sampai lawan Rasulullah. Nah kayak itu tuh. Ya kita tali kemalinya seperti kita mengamalkan umpamanya zikir. Kan zikir itu bahasa kitanya orang nang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala itu Allah membuat ingat lawan orang nang ingat lawan Allah. Azkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingat ya Tuhan kamu lawan aku. Niscaya aku ingat lawan kamu. Bersyukurlah kamu apa yang aku beriakan ya Tuhan. Apa aja yang ada dalam kita ini itu atas pemberian Allah. Wala takfur, janganlah aku kufur nikmat, apalagi kufur iman. Apa kufur nikmat? Nah termasuk juga kita dapat suatu anugerah diberikan oleh Allah, kelapangan, kesenangan, dapat rezeki. Lalu kita kada ingat bersyukur. Nah itu namanya orang tuh kada ingat lawan nikmat yang diberi oleh Allah. Artinya ingkar. Allah memberi rezeki lawan kita. Cuma diberi oleh Allah Ta'ala rezeki lawan kita kada ingat. Disinilah orang-orang dahulu, orang-orang nang tua-tua dahulu itu sini bila mendapat rezeki diberi orang kah, atau jika kita berdagang kada dapat ujung, lalu orang tu apa mencium ke apa ke duit itu, suruh semangat ya, orang bahari itulah. Maka oleh itulah bahwasanya duit bahasa kita, kan duit itu ada mempunyai sesuatu adalah nilai. Macam-macam kalau nilai duit itu. Nah, karena ada nilai itulah ada mempunyai ya di situ tuh roh. Duit itu ada mempunyai roh juanya. Bahasa kitanya hidup. Nah, hidup. Maka justru karena hidup itulah amun kita sayangi, kita marasi, kita santuni, jelas dan senang lah orang memarasi, orang menyantuni, orang mengasih sayangi. Contohnya seperti kita. Mama tuh sayang lawan kita. Kita nih disayangi mama. Bukan main tuh mama tuh sayang lawan kita tuh. Kan apa aja yang kita pinta, mama pasti mengabulkan. Nah kayak itu juga kita dengan Allah. Allah itu cinta lawan kita. Kita cinta lawan Allah. Tanda cinta kita lawan Allah ya kita banyak berzikir. Allah memberikan lawan kita suatu rahmat, itu tanda Allah Ta'ala kasih lawan seseorang hambanya. Apa aja sesuatu dimudahkan oleh Allah. Nang kita pinta. Memang kita disuruh untuk meminta. Jangan kita berdiam. Nah disinilah artinya timbulnya syariat kita. Umpamanya kita berjualan. Timbul berjualannya bangnya lah. Kada payu jualannya kan apa aja. Maka sama aja jualan orang nih kan aja kita payu. Nah, ini kan ada sesuatu berarti amun ada sesuatu itu, nah ini di sini kita wajib juga kita mencarikan syariat. Apa? Nah macam-macam orang bersyariat. Nah, pertama syariatnya jakai barang yang dijual itu dibaiki dulu. Nang barang dijual tadi barang nang bagus. Satu. Nang kedua pulang kita berdoa minta lawan Allah. Nang ketiga kita bersyukur apabila dapat. Nah kita ada bajulan, alhamdulillah ya kita. Malah duit itu bisa dicium, biar kayak itu lah. Kalau bisa lagi diharum-harumi. Ya peribahasanya ada duit itu. Barang aja diadaki kambang kah, apakah sekira harum tadi. Kan mun harum itu nyaman bahasa kitanya. Coba kalau kita di rumah. Harum rumah kita nih. Nyaman rasanya kita, segar rasanya rohaniah kita. Pak kita masuk ke apa ke rumah bau bangkai banyak rumah nih. Untung kada muka. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kayak itu juga istilah kita itu menhandak bahasa kitanya
sesuatu menjadi baik lawan kita, maka kita baikilah sesuatu itu. Nah, kayak apalah caranya? Kita kan cinta lawan duit nih. Berusaha kalau kita mencari duit. Dapat kita duit itu, nah kayak apa kita? Tanda kecintaan kita lawan duit. Pertama kita bersyukur doa orang yang memberi kita rezeki nih. Yalah Allah. Paling kadang kita apa mengucap alhamdulillah. Itu paling kadang tak. Lebih daripada itu bang, kita berasihi daripada duit itu. Tak kita berdagang. Sampai kita setahun hitung. Lihat berapa nih duit kita adanya. Sekalinya banyak bertambahnya. Asalnya bermuda banyak 50.000 aja. Pas sampai tahun akan datang harus sekali menjadi 300.000. Nah, sampai 1 juta, sampai 2 juta umpamanya nih. Hitung kita 5 dihitung bang, kita keluarkan 2,5%-nya. Amun 1 juta itu kan 1.000. 25.000 1 juta. Sedikit aja telah. Nah, kita keluarkan. Ada biasa kita duit banyak 100 juta. Hitung, nah kita keluarkan. Nah, kayak apa cara kita mengeluarkan di tempat kita ini? Kita ini kan kada lengkap orangnya sampai orang nang 8 asnaf gitu. Ada cukup kita. Nang kada ada dulu abid. Ulang mau alap tuh bentar kadang-kadang kita kada ada. Bahaya apa? Lakukan di itu bertaklid kita lawan Imam Ahmad bin Musa bin Uzail al-Yamani. Nang telah mengharuskan membayar zakat kurang daripada orang yang dapat. Jadi orang sebagian daripada orang dapat itu nang menerima dulu. Karena kita abid kada ada di sini. Nang ada abid itu biasanya rajan di Makkah. Itu kan ada baitul malnya. Nah, karena di sini kita kada ada, lalu kita cara dengan adalah bertaklid. Selain daripada itu, yang dinamakan zakat sunat, ialah kita bersedekah, kita memberi ini. Assalamualaikum jurang. Kita ambil ke laga 2.000 kajulung. Nah itu tuh namanya adalah zakat sunnah itu. Nah artinya sedekah. Nah sedekah itu pun kita harus juga dengan tulus dan ikhlas. Makanya bersedekah nang sedikit ikhlas lebih baik jar daripada banyak berzakat ada ikhlas. Nah jadi omongnya gak banyak ikhlas itu lebih tambah lagi ngarannya. Nah artinya sedekah itu jar Nabi jangan ikembatakan dengan menyakiti hati. Wala tubtilu sadaqata bil manni wal adza. Jangan firman Allah ikembatakan sedekah itu bil manni wal adza. Bahasa kitanya kita sebut, kita ucap suatu ucapan namanya menyakiti. Kita ini padahal memberi aja cuma untung nih padas banget bahasa kita. Nah, Assalamualaikum jurang, Waalaikumsalam ya kita. Apa nih? Minta sedekah aja. Pajang apa? Pajang surang aja. Nah, di bawah situnya. Nah, itu kan perkataan nang kotornya kita perkataan kada menyenangkan lawan orang nang meminta. Jadi kita artinya dengan tulus ikhlas dan kita supaya senang orang meminta itu kayak apa? Nah itu menambahi amal dan ibadah. Maka oleh itulah sedekah itu kata Nabi kita menghilangkan daripada penyakit. As-sadaqatu tumpidul adza. Bermula sedekah itu kata Nabi kita menghilangkan penyakit. Jadi penyakit yang kira kita sakit kepala itu penyakit itu aja kada. Kada berduit itu masuk penyakit. Nah, jadi orang bersedekah itu jarang bahasa kitanya kekurangan. Pasti ada Allah melebihkan di salah satu daripada yang lain. Kan ada cerita dulu kan di dalam kitab Mansum itu kita ada baca. Nah orang Majusi itu. Walhasil kisah kan beliau itu sudah beberapa hari kada makan. Beberapa hari kada minum. Lalu kan si Dini berucap nang bini kita menyembah api selama arba'ina sanah 40 tahun menyembah api. Kada pernah kita kelaparan, kada pernah kita kesusahan. Makan luar biasa, minum banyak, pakaian pun ada.
perhiasan pun banyak. Ini kita setelah masuk Islam, kita nina. Kada kau makan sudah berapa hari? Kada yang dimakan. Coba pangpian ini begawi bahasa kitanya. Turun nang laki nih. Turun ke pasar. Bahasa kitanya membilupa menuju ke rumah. Nah, bahasanya orang kan mau pahit. Orang tahu. Orang majusi ini. Orang nang sugih. Pada harapan disuruh menuju ke rumah ini. Nah, padahal waktu masuk Islam itu ditinggalkannya harta-hartanya tuh kada dibawanya diberiakan. Akhirnya apa? Bulik. Bulik itu pun kada juga langsung ke rumah. Dapat singgah ke masjid, beramal, berdoa lawan Tuhan. Nah, satu saat nang bini ini kan mengganang lawan abahnya nih. Kulihan juga kah cara abahnya berusaha. Malaikat turun diperintahkan oleh Allah. Hai malaikat, turun nah. Nyatu lawas sudah kasih makanan. Bawa akan talam dari surga. Julung lawan si bin Majusi itu. Turun malaikat membawa talam dari surga. Dijulung. Nah, gajihan laki kamu jadi malaikat nih. Mata kajut nabi ini. Maja nabi ini bagusnya. Tempatnya, wadahnya, makanan ini. Selama ini nang sugih itu luar biasa sugihnya. Kada pernah melihat tempat nang sebaik seindah itu. Takajut nang bini nih. Gimana aja abahnya nih apa? Olehan nih. Itu menurut riwayat itu. Walhasil aja nang laki ini berpikir juga di masjid. Yang laki mun aku beli tangan satangan aja. Bisa kada asa keadaan aku jalan bini nih. Biar aja aku untuk menyenangi bini ini barang aja dulu jar aku mencari keresek. Ya kita kantongan. Turun dari masjid, Sidin mengumpulkan batu buat Sidin dalam kantongan. Ini menyerangi bini aja nih. Iyanya bawa air bulik nang bini tadi lawas menunggu nang laki nih di moral lawang lawasnya aja abahnya kasih mulikan kan talam tadi sudah dijulung makanan tadi menunggu lawan laki nih supaya lakas datang supaya lakas makan sudah lapar benar sudah tunggu di moral lawang datang nang laki nih barat mau batu di apa di kerikil tadi di badam apa di dalam kresek di dalam kantongan melihat bini surang nih, bini Majusi mahadang dan di Moralawang. Biasanya mana bisa mahadang, kan ada. Wajar yang laki berhasil aku nenek menyalangi bini nih. Padahal di bawah ini batu. Sampai ke rumah, ayo cepat jangan bini. Kita masukkan ke dalam kamar. Apa jangan laki nih? Ini kan bisa kayak itu. Cina sanang benar bini nih. Jadi laki ini mah capai naik kalau anak batu tadi kayak galawang. Langsung masuk ke kamar diungkai oleh nang bini najar gajian pian jar diantar tadi orang sini nah ini gajian pian jar nih kita makan supaya kita bersama-sama jadi nang jangan bini buka jangan laki nih buka kada nih kan pian nang gajian pian jar pian nang membukanya kada jangan laki aja sama aja kita dibuka nang bini aja makanannya tuh harumnya luar biasa nikmatnya luar biasa makan nih kan sampai 2-3 hari itu kasih makanan lapar kalau parut nih makan hantam menan makan terus luar biasa nangaran nang parut lapar jurang bahari lah pak makan nih ada nasi bagaikan jar warik tajung ke kacang jar artinya behimat benar nih nah kanyang sudah mbak dibuka oleh nang bini tadi tatap kalau pengbauna ada hai jangan bini apa bijana apa nang kayak ini nih biasa kan kita kalau kita auto kan kurang ini kada tatap harumnya tatap nikmatnya luar biasa makannya sudah kanyang ditutupi kanyang sudah kan senang sudah asiknya berduduk perut kanyang sudah lapang sudah jangan bini bersuara abahnya apa nang pian bawa tadi itu rahasia jangan laki batu dibawa padahal untuk menyenangi bini aja kalau tadi niatan nih ujar nang bini kita kada boleh antara suami istri itu bahasa kitanya selalu adalah simpan menyimpan kita harus secara transparan bersama kita apa adanya nah iyalah aja nang laki bujur juga
iya ada itu jar aku anak kayak galawang ambil pangjaran ini ambilnya nang jar nang laki nih bawa ke sini ya ambil nang bini rumah baratnya ditampayakan nang dibuka laki nih buka naja nang laki kan aku tadi sudah membuka nang gajian aku nih nah, aku bawaan aku ikan membuka pas membuka nang bini nih samuan tuh jadi balian nah batu nang banyak jadi balian sabigi aja dijual luar biasa larangnya limbahnya kuliahan duit basangu ke masjid nih nang laki basangu malitur kan apa 80 dirham basangu nih sampai ke tengah jalan malaikat menghadang assalamualaikum jar malaikat waalaikumsalam ulun jar malaikat hendak berhutang pangmi atau minta lawan pian nah ulun ini bahasa kitanya kan berhajat pada saat ini duit itu berapa jarang maju sih tadi 80 dirham ulun ada apa perlu jangan laki nih maka soalnya sama 80 dirhamnya ayo jangan laki julung nih laki julung aja nak dijadi bersama nih ke masjid nih julung aja 80 dirham sampai laki tadi ke masjid beribadah di masjid berdoa malaikat turun membawa 800 dirham menjulung lonang bini najar gajian laki kam 800 dirham manang bini umajan bini ini kena banah gaji iya bulik nang laki menurut riwayat itu sampai ke rumah ini gajian pian diantar oleh orang tadi ya oh jangan laki ya kah mana julungan 800 dirham mata kacut nang laki nih luar biasa nih ganjarannya basi nih kada isuk besangu pulang 100 dirham sama malaikat nyambung pulang di tengah jalan sambang malaikat assalamualaikum jar malaikat waalaikumsalam ulun ni parubana panah duit dia adalah besi duit dia ulun ni parubana 100 dirham iya ada aja nang majusi tadi anak apa pian aku minjam aja nah atau aku minta aja aku beriakan aja 100 dirham dulu 100 dirham ada basang pulang kalau ke masjid sampai ke masjid beribadah doa boleh malaikat mengantar 1000 dirham malaikat manjur 1000 dirham datang laki ke rumah najar gajian pian diantar pulang najar 1000 dirham tak kajut pulang laki sampai suginya luar biasa itu menurut riwayat jadi yang kita ambil urusan sedekah tadi jadi artinya bersedekah itu Allah terkadang mengganjar sedekah itu 1 berbanding 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa aja ya kita bersedekah mendatangkan sesuatu adalah harta benda itu kepada orang yang lain satu kebaikan Allah mengganjar 10. Jadi bila kita 10 100 bila 100 1000 bila 1000 berarti kan 10 ribu. Nah jadinya beganda bahasa kitanya. Nah itulah urusan sedekah. Sedekah nang kayak apa? Pertama dulu nak kita sedekahkan itu hartanya itu adalah halal, hartanya itu bersih. Dan kita bersedekah itu dengan cara adalah ikhlas. Arti ikhlas itu kita kadang mengharapkan keuntungan, kadang memperhitungkan kerugian. Artinya batak kita julung kadang menggalang lagi kita. Nah, itu ikhlas artinya. Amun kita bersedekah na bangsat jar bawah situ jar. Nah, ini artinya ada ikhlas orang nenek. Nah, itu ada hujungnya itu perkataan nang menyakiti lawan orang nang meminta. Makanya kita bersedekah itu kata Nabi kita kepada orang-orang nang berhajat, kepada orang-orang nang memerlukan bahasa kitanya. Itu Allah melipat gandakan daripada sesuatu adalah yang diberinya itu. Apakah? Tanya kita. Kalau orang bahar itu didikannya lah kalau musim katam nih. Khususnya musim katam. Kan di Kalayan itu banyak penghulu sungai. Bilanya mangatam, ulehan panjang empat balik ke berapa balikkah. Yang pertama tadi, mangatam itu dijamur, digiling dia kita bahari kada dapang
pabrik nih bahari. Lah, saya ingat kita dulu kada bapak baputaran diputar, nah putar kayak itu bahari itu limbah diputar bang ditutup bahari itu nah laut langsung limbah ditutup bang dibuat pandan harum berasnya itu. Nah karena dibagiakan tuh lawan jiran ada yang selitar ada yang 2 liter diberi jiran tetangga nih tahun akan datang lebih banyak lagi orang kuliah tahun akan datang lebih banyak lagi sampai jadi kampung. Makanya di Kalayan Kacil itu ada ngarannya kampung baru. Baka sana itu kan Maralayak, baka luar itu Muara Bangkal. Di antara daripada itu ngarannya adalah ada ngarannya Paradapan. Situ ngarannya Galeria dulu. Galeria Paradapan. Nah ada kampung baru ngarannya itu. Kenapa jadi kampung baru? Ujung menghujung jadi kampung di situ kan ada nawaninya. Orang kan ada nawaninya dulu di situ. Walau rumah. Kenapa? Masih ada yang datang. Mungkin sampai wahine kami waktu sekolah bare. Sekolah kan berjalan. Anu tuh ada situ ngarannya. Ada amang tubak jar kaliran sidin tuh. Sini yang tubak beti sidin tuh. Gana sobela. Batabuk sidin dapat kadang-kadang tulang batis. Terkadang nih kepala kerumpung kepala. Kita dapat sidin apa ya kan? Cok itu jar kan melihat lajar. Ini takurak cuy bahari jar. Melihat kalau telah ditampayakan sidin. Mata kutanan nih kanakannya. Nah ditampayakan sidin. Nah aja sidin dapat betabuk sini mah betanam nyur bahari. Kan itu bahari itu betakun kita lawan kai itu betabuk sidin dapat tulang batis. Ada sidin dapat tangkorak. Cuy bahari aja sidin zaman Jepang. Bila tangkapnya orang kita bawanya ke sini disikatnya Jasidin matian. Nah, itu dari sini ngarikin Galeria Jasidin tadi. Nah, itu kan sidin bahari waktu kita sekolah. Sidin itu batanam niur itu malapetnya luar biasa. Kan kalau sekolah tuh mulai kelas 1 madrasah nih sampai kelas 6 tahun. Sidin batanam kan selalu berbuah niur nih. Mulai malapetnya buahnya. Jadi pas kita lewat kalau cuja, haus lekam cuja. Sidin tuh itu. Ini kayak menandaikan contoh nanya ranom tuh nyaman cuy kan berdiri gini memutik kau aja sidin. Anda. Jadi kan ngarep sidin menawari dasar haus dohru mana bau lanja. Bahar itu sekolahnya kedada bersama duit. Paes bersama kawitan bersama paes. Maulah paes bersama paes karena bersama gubudo sang goreng dah. Itu bahari sekolah. Kada ada nesel bersama duit. Nah haus saya kalau petikakan sidin nyur tuh. Nah minum tahun sidin juga. Boleh ke rumah tak sampai ke rumah makan kajar mama. Kadang mah jurang kanyang sudah. Anu tuh pangkai itu betul jurang memberi banyak aduh nyur. Nah kan ada wadah nang sangwan juga dimakan kanyang kain aja dulu. Itu bahari telah. Manyur sidun sen ngelabatan. Jadi batakulon kain nih. Kainnya sih kain kami nurung kandangan. Makanya kan ada tandiran kalau situ. Ubah tandiran itu kan berapa lol kain sepupu hal kain itu. Nah itu kita ditanyakan kayak itu. Apa itu cowok jasidin. Cowok jasidin. Ya kan kandangan kayak itu kalau anu kayak ulun tadi lewat di situ nah. Maliwar nyus itu habatnya buahnya. Ikam tujuh jasidin. Harus tawam tuh jasidin. Lu apakah bilanya jasidin harta tuh diberiakan bertambah jasidin. Nah, sama ikam sin beriakan oleh itu tadi nah penyor bertambah lambat sini nyurnya. Kayak itu kayak jurang kayak itu jasidin. Nah, itu seperti sedekah. Coba lah kita nih bertanam banyak apakah di muka rumah nih kayak kayak jambu lah nah kayak ketapi lain tuh buahnya pada nang orang kada bisa meminta tapi dah kasih pagatan buahnya nah sama ampalam juga sebaliknya bila
engken pulang bisa kada bubuhnya. Anak mati aja punya. Nah, jadi ini jurang sebagai contoh nih Allah memberikan contoh. Jadi orang yang rajin bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah satu ganjarannya. Itu pasti mulai di dunia sampai ke akhirat. Sebagai contoh yaitu orang Majusi tadi. Berkat sidin bersedekah. Jadi kita pulang mempraktikkan dalam menuntut nih. Nah kaya-kaya tadi. Beriakan sidin kalau nyuruh tuh karena ada orang anak meminta beriakan sidin. Sidin bahari kada pernah benaik anu nyuruh tuh bapak sih bekisut jadi bang kuburan nyuruh tuh. Han, jurang ilmu kisut kalau jurang lah. Iya teh ilmu kisut ngarannya han bahari tuh. Wah ini kan mau pahakan menaik. Waktu itu sidin apa? Bekisut jadi bawah. Kuburan aman saya anak orang karing kuburan belah anak na anum kuburan oh kayak jurang ulun belajar bang ilmu lawan pian ikam ni cuy halus lagi ya sidin kada boleh jadi belajar ilmu ini aja sidin han kurang bahari lah kayak itu katadaan dia kita hakikat iktikat sidin itu besi ilmu nangka itu sidin untung mana jurang pian kayak ini kada membelupa kada mau pahakan manaiki kada biasa aku sih mau pahakan manaiki aku sidin baku batingkaung di bawah itu jasiden kuburan 6 nyuruhnya jasiden han maka kada mau kana lawan sidin han aneh kalau telah jurang bahasa bakaramat ke sidin mati soalnya meninggal sidin dulu sungai ada anak sidin kada tahu apa bakaramat apa kada nah cuma ada bisi ilmu orang kayak itu jadi walhasil yang dapat kita ambil di situ ialah urusan sedekah. Jadi kita bersodokah itu bahasa kitanya batak kita julung, jangan kita ganang lagi, jangan kita ingatakan lagi bahasa kitanya. Sehingga kita minta lawan Tuhan limpahan daripada pemberian kita itu suatu rahmat dan barokahnya. Itu aja kita minta lawan Tuhan. Apalagi orang yang bahajat. Kan sedekah itu ada 1 10. 1 70, 1 700, 1 1000. Ada yang satu kadada bahasa kita hitungannya. 1 10 kemana kita bersedekah? Kita nih ada melihat orang lewat kita nih berapa patahan kita. Langsung punya menagurnya. Kemana ikam? Pasar jan. Oh iya kajar. Najar, anaklah aku ada si duit najar lapihan. Yang ke pasar tuh kali kan nukar apakah aja. Lalu kita bari penyak. Nah ini kan 1 10 gajarannya. Artinya orang kada bahajat. 1 70 bang. Nah 1 70 tuh orang itu bahasa kitanya patuh lawan kita nih. Kenal bandar lawan kita. Tapi nyari pun kada bahajat juga. Nah, karena kita patuh. Nah, lalu kita bari lawan dia. Nah, itu 1 70. 1 700 bang. 1 700 itu ini kepatuhan kita juga cuma bahajat. Adalah pin besi duit ya. Belum berbau tampang. Umpamanya nih. Oh ya aja kita. Ada yang besi duit berapa? Ada mbak utang salawi ribu aja. Umpamanya nih. Nah, lalu kita julung nih. Kita kada sapu bariakan aja nih. Nah, ini 1 700 ganjarannya. Nang 1 1000 bang. Nah, 1 1000 ini lawan keluarga kita. Keluarga kita ini nang bahajat dia kita. Aku minta duit bang anu jar. Umpamanya nih. Perlu aku sekian ini. Lalu kita bari. Karena kita ada punya duit. Kita julung, kita bari lawan sidin ini. Itu 1 berbanding adalah 1000. Berbanding kadada. Biasanya kadada hitungannya lagi bang. Lawan siapa kita apa bersedekah? Nah ini menurut Nabi. Orang yang bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Yakni menuntut ilmu agama. Maka ini atas nama keluarga kita. Jadi kita berkulah. Kalau menuntut ilmu nih. Kasihan sidin tidak kau bayar SPP umpamanya nih. Lalu kita maras, kita bari nih sidin nih. Membayarkan anak sidin untuk SPP umpamanya nih. Nah itu kada ada hinggaannya, kada ada hitungannya. Itu hanya Allah yang maha tahu hitungannya.
Rasulullah itu pernah menyampaikan lawan hadis Sidin, lawan apa Sidin menyampaikan, siapa aja Sidin bersedekah man ampaka malun fi talabil ilmi kama ampaka jabali uhdi min zahabil ahmad. Siapa kata Nabi kita memberikan suatu harta bandanya kepada orang yang menuntut ilmu, maka sama aja Nabi kita menapakkan gunung Uhud itu terbikin daripada emas. Sama toh. Kita nih memberi lawan keluarga kita nuntut ilmu. Inya tuh bahajat lawan kita umpamanya. Lalu kita beri inya nih. Sama kita Islam menapakkan gunung Uhud terbikin daripada emas. Kayak gunung Uhud tuh emas. Kita sedekahkan bah. Halusnya gunung Uhud. Kayaknya halusnya gunung Uhud itu. Karena benar kalau sama itu pahalanya daripada saking besarnya pahalanya lawan orang yang bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Kalau warga kita pulang bahajat pulangnya. Nah, itu nisbah pahala orang yang bersedekah. Banyak cerita-cerita tentang sedekah. Keistimewaan atau kita suatu fadilat orang yang bersedekah. Jadi sedekah ini yang kita tentukan begitu ya kada. Bisa juga kita bersedekah dengan harta benda nih. Bisa juga bersedekah kita dengan apa? Makanan. Bisa juga kita bersedekah dengan doa. Kita ini umpamanya nih, kegenangan arwah kai, arwah datu, arwah apa? Marina nih. Lalu kita umpamanya berzikir. Ya Allah ya Tuhanku, sampaikan zikir, pahala zikirku ini kepada abah mamaku, kepada kakaiku, datuku, dan ahli keluargaku yang sudah wafat, yang sudah meninggal nih. Ya Allah sampaikan pahalanya. Lalu kita berdoa. Nah, doa kita ini tuh punya sedekah. Nah, itu juga sedekah lawan amaliyah ngarannya, lawan bacaan bersedekah lawan doa. Makanya kita kan ada kalau bahaul ya. Nah, bahaul itu biasanya kita sampai tahunnya tuh. Nah, apa itu? Nah, kita bacakan Yasin, kita bacakan tahlil, tasbih, sholawat. Itu kayak itu kalau biasa. Nah, lalu ujungnya kita berdoa. Ini pahalanya juga benar-benar bahasa kita. Nah, itu bersedekah dengan adalah doa dan amal ibadah kita. Di samping itu pula limbah berdoa itu biasanya kita makanan. Nah, makanan orang bahaul itu juga kita balas kasihan. Nah, daripada orang yang mengabulkan hajat kita. Nah, itu bahasa kita pahala pulang tuh dapat kita. Makanya kalau bahaul itu orang bahari ialah apa jar mama ikam tuh nangka 7. Nah, jadi ujian yang dasanak lain nih, mama tuh ke 7 si dinjer masak habang. Nah, iya tuh pokoknya belinya bahaul tuh pasti ada masak habang. Nah, kayak itu orang bahari itu lah tapak ul ke jurang ngarannya. Nah, itu ada dulu pernah suatu kejadian. Mungkin orang bahari itu ada juga di antaranya tuh kan bahasa kitanya membahas apa jar dihaulilin orang sudah meninggal itu percuma aja. Nah, itu kan ada di antara itu mungkin orang tuh saking pemalarnya kan bisa juga bang lah dalam kawitan nih kedapon mahaulil kawitan karena pemalar nih ini kada tahu bahwasanya hal yang demikian itu kan pahalanya ganal. Jadi ujar orang nang tuha lain ikam tahulah bak mahauli kawitan itu sama kita jak ibarat hidup jasidin. Mama kita tuh yang hidup kita atari jasin apa nangka 7 sidin. Pensin ke 7 masak abang. Kita tukarakan masak abang kita ataraun sidin sama itu jasidin. Senangnya lapangnya karena orang yang sudah mati itu kan belum makan nasi lagi apa pahalanya yang diterima oleh orang itu. Nah, jadi kita yang memberi makannya orang yang datang itu kan itu merupakan pahala juga dalam kita. Dan Nabi kita apa sesuatu yang disuap oleh seseorang dengan satu lokmah. Lokmah itu satu suapan ya kita lebih berharga jar nantinya di akhirat daripada dunia dan isinya. Kita nih memberi makanan orang sesuapan, orang sesuapan aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Pahalanya daripada saking gananya pahala tadi
lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang datang lawan kita nih, lapar sidin, lalu kita beri makan. Sidin sasuapan itu nah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nisbah pahala gananya. Makanya menurut kita memberi makannya orang berhadapan mau Allah dihitungi sesuapan sidinnya 2 suapan supan orang makan ya kan hitungan itu Allah yang lebih tepat menghitungnya itu. Nah kita tinggal keikhlasan kita, tulus dan ikhlas kita, siapapun dua tuh orangnya. Makanya mun ada orang umpamanya nih kelaparan kah orang tuh atau banyak tamu kah ada kita bawa makan. Dan guru kita guru sekumul tuh kayak itu. Jangan orang lain, kita aja nih. Kalau tak lawas nih kada lawan kedua kepada sidin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lawasnya lah aja sidin ya, kata ke rumah dia aja sidin. Inggi guru aja orang. Nah, kalau kangen amnya lompenya belang lah, iya sidin. Kisah sidin kan nih, sidin mah kisah. Apa-apa dikisah sidin. Kisah sidin menuntut ilmu lagi dahulu. Undai saya nuntut ilmu lagi dahulu sidin bebantalnya. Kenapa guru? Unda sih nak coba lakas hafal. Hafalan tadi kan disuruh guru kok hafal di sini. Bebantal nyor. Kenapa di bantal nyor? Kan bantal nyor sedikit terlimpas terbangun mata guring nih. Nah jadi baca pulang dia sidin. Kayak itu sidin berkisah tadi. Itu guru tuh. Karena kita anak boleh kebanyakan sidin. Minum sudah aja minum kan bang. Nyawam kopi kah aja sidin teh kah. Kan kayak itu tuh. Barang aja guru aja kita ngaran guru yang memberi luar biasa. Kalau barokahnya tuh lain daripada orang biasa. Kadang-kadang kopi sini malah minum kalau kita hendak beli kan dulu nyawa aja dulu ya beli kita makanan dulu aja sih deh kayak itu tuh. Jadi beberapa kali kita ada lagi bahari telah ke rumah sidin tuh apalagi orang jauh. Nah kadang-kadang sini kada soal bemasak nukar sidin suruh sidin siapakah suruh sidin lah nukar beri makan di sidin kayak itu. Lalu sidin bacaan malam Senin dahulu bacakan sidin hadisnya itu. Setiap orang nang makan daripada nasi itu 1 biji dari nasi itu jar nyaman doakan lawan orang nang memakan nasi tadi. Apa doanya? Mudahan nang memberi rezeki, mudahan mencari berkah, mudahan diturunkan rahmat, mudahan diampuni oleh Allah dosanya. Itu sebiji nasi itu tuh. Mau sekali sesuapan tuh ada hitungan berapa biji nasinya. Ada lain daripada hadis itu, setiap dalam suapan ya kita. Lokmah itu kan suapan. Seseorang memakan daripada sesuatu yang dimakan, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, itu sesuapan tuh. Pahalanya tadi. Kita memberi makan orang. Nah itu tuh ada di sebelah pahalanya. Apalagi sampai 2-3 piring orang bertambah. Jadi mana orang bertambah itu jangan ditangati itu. Ya macam-macam kita nih makan kerjasama. Ada yang sepiring kanyang. Ada yang setengah piring kanyang. Ada yang seperempat piring kanyang. Itu begiringan tuh makanya lah kalau kita hendak mempunyai barokah makanan itu jangan Nabi siapakan dulu. Nah kayak itu tuh. Jadi kita nak makan tuh siapakan dulu piringnya, ibarat gangan-gangannya, ibarat iwak-iwaknya, kobokannya, cacapannya, banyunya siap. Maka jangan Nabi hendaklah makan bayi-bayi. Berjamaah lah jadi kita. Baik kita ke bini, ke anak, ke cucu, ke minantu kah? Ayo kita sama-sama makan baik-baik. Itu yang paling baik ya. Barokah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu daripada kita makan saya kok mangaut buka. Saya kok mangaut buka. Mengambil iwak mangwahe kangan. Buka ke manakah? Itu bisa kada cukup. Saya kok mangaut. Mun iwak kita banyak ada bisi 5 hitungannya. Nang kita cakar makannya 10 insyaallah cukup asal kita di situ berkumpul. Yang saya mau ambil kan cukup. Nah, itulah barokah makanan itu kata Nabi kita.
Nabi itu bila sidin makan, kumpulakan sidin. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husin, kita makanan. Bayi aja sidin. Nah, kan kayak itu juga kita untuk mendapat rahmat, mendapat barokah, dan mendapat keampunan. Makanya makan sedikit itu, jar Nabi kita kalau makan kita berdua cukup makan orang bertiga. Makan bertiga cukup makan orang berempat. Nah, kayak itu tuh artinya barokah dari makanan itu ada. Apanya aja tuh? Makan kah, minum kah, termasuk pakaian. Barang siapa yang Nabi memakaiannya orang nih. Ya kita beri pakaian, nah kayak itu leh. Ini saya Allah karena memakaiani dalam surga dan pakaian sundusin wa istabrak. Karena Allah memakaiani di dalam surga itu pakaian istibrak ya. Sundusin daripada kain sundusin. Itu karena dipakaiani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih buah daripada kita menuntut ilmu, kita amalkan. Dengan kita menuntut itu kita menuntut keridhaan Allah. Niatan kita. Semoga ilmu yang kita dapat itu kalau kita amalkan. Kita amalkan dengan secara tulus dan ikhlas. Jangan kita nuntut ilmu tuh, aku aja nuntut ilmu supaya aku dapat harta, supaya aku ada mempunyai kemegahan, supaya aku ada mempunyai kebesaran, kemuliaan. Itu salah sih niatnya. Dan niat itu semata-mata menuntut keridhaan Allah. Turun mulai dari rumah itu. Niatan kita apa? Semoga aku nuntut ilmu ini dapat ilmu. Mudah-mudahan aku kau mengamalkan. Nah, kayak itu tuh. Maka apabila kita niat yang demikian itu, berarti kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amun kita dapat ilmu nih, kita amalkan, itu kita hampir dengan Allah. Apabila kita hampir dengan Allah, maka Allah akan mengasih sayangi kepada kita. Maka orang yang berniat, niat yang jahat, niat yang kada baik ya kita, ialah nuntut ilmu itu jasidin, inya anak menuntut supaya banyak harta, supaya banyak mempunyai kemegahan, kebesaran, kemuliaan. Itu jasidin, mereka itu adalah orang yang berniat yang kada bagus jasidin. Dengan menuntut ilmu itu sama hendak kebesaran, kemuliaan. Maka orang-orang yang demikian jasidin kasatnya itu adalah jahat. Karena disangkakannya akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala. Dikiranya hampir lawan Allah padahal kada. Karena ia berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Padahal orang itu jasidin rupanya tuh kayak rupa ulama. Kelakuannya kayak kelakuan ulama. Bayo. Besurban, bagamis. Nah kayak itu. Tapi niatannya tuh lain. Mencari kemuliaan dunia, kemegahan dunia, maka supaya banyak harta. Nah itu salah di sini itu. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa karena di akhirat dan yang sangat kurang akal mereka itu. Nah itu niat nang kada bagus. Amun kita niat tulus dan ikhlas karena Allah, kita akan mendapat sesuatu rahmat, petunjuk dan keampunan. Lagi pula jasidin, terpandailah ia dan sesatlah ia, terpadayalah ia ajar. Lagi menyesatkan orang lain. Nah inilah ulama-ulama nang kada tulus dan ikhlas dia kita. Menyampaikan ilmu, dapat ilmunya, menyampaikan ilmunya. Maka mereka itu jar sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Na'udzubillah. Dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita bersabda, "Ana min ghairid dajjal ya Nabi, akhwafu alaikum minad dajjal." Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Aku jar Nabi terlebih takut atas kamu daripada dajjal. Aku Nabi lah takutan lawan kami daripada dajjal. Mendajjal aku takutan bahasa kitanya oleh Rasulullah nih. Akan seseorang lain daripada dajjal. Aku takutannya Nabi lawan dajjal itu. Orang ketakutan kalau dajjal itu karena itu akan turun menurut hari
pada saat hari kiamat itu diturunkan Dajjal itu sebelumnya. Aku ada takutan dia lebih pada kan dahsyat banget. Kalau Dajjal itu yang membujuk marahi lawan supaya masih kita apakah kafir. Lalu sahabat bertakwa, "Hai Rasulullah, pian kan kada takut lawan Dajjal tapi ada yang takut tadi siapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, ujar Nabi, mereka itulah orang-orang yang ulama yang jahat. Nah, mereka itu kata Nabi kita ialah ulama nang jahat. Ya tadi, inya mendapat ilmu itu bukan untuk beramal, tetapi inya mencari kemegahan, kemuliaan, kebesaran supaya dibesarkan, supaya dimuliakan. Nah itu. Maka mereka itulah ulama-ulama yang jahat kata Nabi. Manis dada ilman walam yazda hudan lam yajid minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmunya padahal tidak bertambah hidayahnya, niscaya tidak bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Nah, jadi mun kita nih dapat ilmu lalu kita mengamalkan ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena supaya dimuliakan orang, supaya dihormati orang. Itu lebih jauh daripada Allah, dikiranya hampir tapi lebih menjauh kita daripada Allah. Artinya orang itu kada ada harapan dapat suatu petunjuk atau rahmat dari Allah. Jadi kita kalau dapat ilmu seperti zikir tuh. Kan zikir ini 35 keutamaannya daripada ibadah lain. Ambil tasbih, kita baca zikir. Apa niat dan hasrat cita-cita kita? Atau iktikad kita apa? Nah, jadi kita iktikad dan ikut semata-mata kita menuntut keridhaan Allah. Menuntut rahmat Allah, keampunan Allah. Nah, itu nang bujur bahasa kitanya. Amun kita nih aku berzikir ini supaya ini umpamanya. Cuma hanya kemegahan dunia. Keistimewaan itu adalah jasidin salah nih niat kita. Kenapa? Karena dunia ini kan sementara aja. Nang lebih kekal itu adalah akhirat. Itu nang lebih kekal. Kita ini kan hidup dunia ini paling lawas 200 tahun. Paling lawas. Ya kalau nah 100 tahun itu sudah tapi kau bergerak. Lah, bahkan ada yang 70 tahun kada kau bergerak lagi. Nah, amun nang ini kita himati, nah rugi. Nah, penang kita himati ialah akhir. Jadi kita untunglah kita pada saat masa hidup ini dapat menyempatkan waktu, apalagi kan hari-hari Jumat. Kan hari Jumat itu seabdal hari, semulia-mulia hari dan pangulu dari segala hari. Orang yang beramal ibadah pada saat hari Jumat ini digandakan oleh Allah pahalanya. Apalagi menuntut ilmu. Kan orang menuntut ilmu ini duduk sesaat ya kita di tempat itu lebih baik pada ibadah setahun. Bukan main lah. Sangguplah kita beribadah setahun. Jangan ibadah setahun kita. Kadang-kadang kita sembahyang duha yang 2 rakaat itu kan hancap benar. Lah. Kadang kita bisa juga ada sekolah sembahyang. Nah, ini orang menuntut ilmu duduk sesaat lebih baik pada ibadah setahun. Apalagi kan hari-hari Jumat. Hari Jumat dia kan digandakan Allah Ta'ala amal ibadah seseorang hamba. Nah inilah kemuliaan dari seseorang itu. Maka oleh itulah bahwasanya hari Jumat ini disebutkan oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Penghulu dari segala hari dan hari rayanya orang-orang muslim. Maka dengan yang demikian itu kata Nabi kita, ialah aku yang lebih takuti daripada Dajjal. Nah, jadi Nabi itu lebih takutan ulama yang jahat tadi, niatnya lain bahasa kitanya dari menuntut keridhaan Allah daripada Dajjal. Padahal Dajjal itu dahsyatnya luar biasa. Dajjal itu menurut riwayat kan matanya itu sebelah kiri itu picak. Kenapa? Dicucuk oleh Nabi Idris alaihissalam. Kenapa? Iblis datang tanpa ada kabar. Nabi Idris itu sidin gawian sidin sehari kasari menjahit. Nah itu kan hasil menjahit itu yang dimakan sidin. Kenapa si iblis ini masuk kada tahu kabar langsung berhadapan lawan sidin? Man anta siapa ikam? Anak iblis bak cucuk sidin, cucuk di sidin. Nah dicucuk oleh sidin matanya picak sebelah Dajjal itu. Nah karena itu akan turun
menggoda merayu lawan seseorang yang beriman sehingga lepas keimanan dan keyakinan kita lawan Allah. Na'udzubillah. Kan ada kalau dua Allah maina minad dajjal wa ghairiha, dan aku berlindung lawan engkau ya Allah daripada godaan dajjal dan kawan-kawannya besekitarnya. Nah, itu kan ada doa. Itu nantinya akan turun, tapi belum turun daripada itu karena yang turun itu juz ma'juz. Juz ma'juz ini suatu binatang yang bisa memakan ke manusia. Binatang halus tapi bisa memakan ke manusia. Kayak apa ini Jan? Nah, boleh jadi aja nih, boleh jadi nih lah. Tahu pulang. Orang berumah kalau kenapa nama makan paumaan tikus. Nah, apalagi makan burung apa manyar. Habis paumaan dimakannya. Akhirnya kan burung kadal bahuma lagi. Nah, pernah kita makan. Akhirnya mau rusut. Akhirnya nah kada kau makan lagi boleh. Jadi itulah jus tuh kayak itunya. Kan istilahnya memakan ke manusia itu. Mau orang juga ada kuliah lagi bani bahuma. Orang bahuma bojong rugi aja. Aku bahuma lagi dahul lagi. Akhirnya baras larang. Baik ada baras siapa ada. Nah ini. Itu boleh jadi nah kayak itu Allah menurunkan dia. Jus itu barangnya halus. Tapi bisa memakan ke manusia. Nah, sesudah itu karena hanya Imam Mahdi turun. Menurut saya kalau turun Imam Mahdi karena hanya Imam Dajjal itu turun. Menggoda, merayu lawan manusia. Tapi amun saat-saat ini kita banyak ingat lawan Allah, kita akan dipelihara oleh Allah. Dan kita di bahasa kitanya dibintingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita? Ya banyak kita melakukan suatu amal-amal soleh. Pertama dulu ya kita mau diwajibkan menuntut ilmu itu pertama dulu. 5 kita menuntut ilmu, ya kita amalkan ilmu kita. Ya berarti kita kan kayak zikir itu menghapus daripada dosa, menurunkan rahmat Allah, menghilangkan daripada sakit hati ya kita. Kan zikir itu mengobati daripada hati ya. Lihat ma'inna qalbi supaya tantram hati. Memang firman Allah orang yang berzikir itu akan tantram hatinya. Jadi satu saat kita ada umpamanya waktu duduk-duduk daripada duduk ada apa yang dibaca, baik mengucapkan zikir. Katawilah oleh kamu seabdal zikir itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi amal kita berzikir kunci jangan kita buka karena bisa hilang zikir kita tuh. Kayak penguncinya aja. Dah oleh kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak sudah kita berzikir, asada uyuh sudah tutup. La ilaha illallah. Tarik nafas, Muhammadur Rasulullah. Nah, kayak itu tutup itu tuh. Jadi supaya jangan keluar aja. Dia bisa keluar amal ibadah kita itu dengan sebab kita berdusta. Nah, sebab kita mau ya orang. Sebab kita berlakukan yang kada bagus umpamanya nih. Nah, jadi kita kunci bahasa kitanya itu tidak bisa akan keluar amal dan ibadah kita itu. Sama kita mengucap tasbih tuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim kan. Hal ampih kalau kita bertasbih tadi. Anak ampih jangan diampih diampihkan. Nah kayak itu aja. Terus akan bahasa kita. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, hampir itu situ kita tutup salawat kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Banyak sudah kita atau salatan kamilah kah? Salatan punjina itu kah? Hampir kita baca sambungnya ujungnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nah, tutup tuh. Istighfar Bang. Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup apa istighfar kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, tutup kita itu istighfar. Amun kita lihat akan kada kita tutup ya terbuka. Ibarat rumah kan mengaran lawangnya terbuka.
kucing macam-macamnya masuk, anjing gitu bisa masuk. Nah, itu bahasa kitanya. Dan amal dan ibadah kita itu kita serahkan lawan Allah. Itu bahasa itu taslim, bahasa Arabnya, bahasa kita itu ya Allah ya Tuhanku. Nah, itu kalau kita di dalam hati kita itu tapak formannya. Amal dan ibadah aku ya Allah terima. Inilah nang sesuatu nang aku berikan aku kekuasaan untuk beribadah. Inilah ya Allah amal ibadahku mohon diterima, mohon diampuni segala dosa. Nah, kayak itu kalau dari mohon diterima amal ibadahku ya Allah. Banyak apa yang kita hujungkan berkat la ilaha illallah, berkat Muhammadur Rasulullah umpamanya. Nah, itu bahasa kitanya kita serahkan amal dan ibadah kita lawan Allah. Amal kita serahkan karena kita di akhirat kita mengambil, kita serahkan lawan Allah kan. Nah, karena kita ambil, amal kita kada menyerahkan, ya Tuhan kada ada ikam amal ibadah, ikam kada bisa menyerahkan pada masa hidup dalam dunia. Nah, jadi kan kita serahkan amal dan ibadah kita. Baik amal ibadah kita sedekah kah? Atau banyak kita berzikir, kah, bertasbih, bersalawat kah? Atau kita menolong orang. Nah, itu kita serahkan lawan Allah. Allah nang lebih memberikan suatu ganjaran pahala. Kalau orang paling-paling bisa memuji, mencela. Itu aja kalau Allah itu memberikan rahmat dan keampunan lawan seseorang yang beramal ibadah itu. Kemudian i'lam katawilah oleh kamu pula jasidin. Ini nasihat sidin lah. Bahwa hidayah dan takwa itu satu jua adalah maknanya. Nah, ini akan datang karena hidayah dan takwa itu satu di sini maknanya. Nah, apa arti hidayah dan apa arti takwa itu? Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita. Insya Allah karena kita sambung bacaan kita ini tentang adalah kita mengetahui hidayah dan takwa kepada Allah itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa? Berapa, Pak? Ah, anu katarak kah? Oh, ya tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itulah. Sini. Tahu.